berdoa. Jadi dalam berdoa tetap memperhatikan cara berdoa yang baik, lipat tangan, tunduk kepala dan tutup mata. Oke, silahkan berdoa. Nah, pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran di dalam satu ruang kelas terdiri dari kelas 5 dan kelas 3. Ya. Jadi mengapa ada pembelajaran dalam satu kelas untuk kelas 5 dan kelas 3? Oleh karena pada hari ini guru kelas 3 tidak bisa hadir. Jadi saya sebagai guru berinisiatif untuk menggabungkan dua kelas dalam satu pembelajaran supaya pembelajaran di kelas masing-masing, kelas 5 dan kelas 3 bisa berjalan dengan baik. Oke. Nah, jadi pada hari ini untuk pembelajaran kelas 3 kita akan belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan topik mengidentifikasi lambang negara beserta artinya dalam teks tertulis dan teks lisan. Nah, untuk kelas 3 langkah pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu yang pertama, siswa coba perhatikan di buku siswanya masing-masing di halaman 27. Kita buka halaman 27. Di situ di buku siswa di halaman 27 ada bacaan. Ya. Jadi yang akan dilakukan oleh siswa di kelas 3 membaca bacaan di halaman 27 dan di halaman 30. Coba buka halaman 27 dan halaman 30. Kemudian kita nantinya akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan disiapkan oleh guru. Nah, itu untuk bacaan. Nah, selanjutnya coba perhatikan, ini adalah gambar apa? Burung Garuda. Ini adalah gambar burung Garuda. Nah, di buku siswa juga coba perhatikan di halaman 28. Di halaman 28 di situ juga ada gambar burung Garuda. Ya. Jadi yang akan kalian lakukan pada halaman 28 itu adalah mengidentifikasi atau mengamati gambar burung ini, ya, yang ada di buku siswa masing-masing. Kemudian kalian akan menjawab soal-soal yang akan diberikan nantinya. Ya, jadi untuk soalnya akan bersamaan dengan soal yang ada dengan bacaan yang ada di dalam halaman 27 dan halaman 30. Ya? Bisa dilakukan? Sudah paham? Paham. Oke. Ya, jadi sekarang silahkan melakukan kegiatan. Jadi kegiatan ini dilakukan dalam bentuk kegiatan kelompok atau berdiskusi kelompok. Semua siswa atau semua anggota kelompok harus aktif dalam kegiatan diskusi. Oke. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh kelas 3. Silahkan dikerjakan. Selanjutnya untuk kelas 5, kegiatan yang akan dilakukan yang pertama, silahkan membuka buku tema 8, tema 4, buku tema 4 di buku siswa di halaman 2. Di halaman 2. Di situ yang akan kita lakukan adalah kita mengamati gambar peredaran darah pada manusia. Di dalam buku siswa itu ada gambar seperti ini. Ini adalah gambar peredaran darah manusia. Jadi itu yang akan kalian lakukan. Mengamati gambar di halaman 2 tentang peredaran darah manusia, kemudian menyebutkan bagian-bagian jantung. Ya. Jadi pada gambar itu di sini kalian akan diminta untuk menyebutkan bagian-bagian jantung.
Bisa dipahami? Oke. Nah, selanjutnya setelah kalian menyebutkan bagian-bagian jantung, masing-masing kelompok diminta untuk menuliskan organ-organ tubuh manusia yang terlibat dalam proses peredaran darah. Jadi ini adalah contoh organ-organ tubuh manusia yang terlibat dalam proses peredaran darah. Nah, di buku siswa juga itu ada di halaman 3 sampai halaman 5. Coba perhatikan. Di halaman 3 sampai halaman 6, perhatikan di situ juga ada nama-nama bagian-bagian tubuh manusia yang terlibat dalam proses peredaran darah manusia. Bisa dilihat? Ya. Jadi tugas ini kalian akan kerjakan dalam bentuk kelompok. Jadi dalam kelompoknya terdiri dari 3 orang siswa dalam setiap kelompok. Jadi di sini kelompok 1 dan di sini kelompok 2. Ya. Jadi tugasnya ini akan dikerjakan dalam bentuk kelompok. Ingat, dalam berdiskusi itu yang diutamakan adalah semua siswa harus aktif di dalam melakukan kerja kelompok. Harus bekerja sama. Jadi itu yang dilakukan. Jadi sebentar setelah melakukan diskusi akan ada masing-masing kelompok melaporkan hasil diskusinya. Bisa